Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Karena saat ini bulan Ramadan dan mendekati musim mudik, jadi saya akan berbagi tips mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan atau dicek pada kendaraan kita sebelum kita nanti melakukan perjalanan jauh atau mudik. Jadi apa saja yang nanti kita perlu cek, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, bisa silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol lonceng, dan like video ini, share ke teman-teman kalian biar semua tahu apa saja yang perlu dicek dari kendaraannya. Jadi yang pertama akan kita lakukan pengecekan itu untuk bagian cairannya. Jadi cairan mobil itu kan ada banyak. Nah, ini kita pertama akan melakukan pengecekan pada oli mesin. Di oli mesin ini silahkan dicek apakah sudah tercapai kilometernya atau sudah berapa bulan atau sudah keruh atau belum, nanti silahkan dicek teman-teman. Jadi nanti kita cek sendiri di rumah, itu mudah sekali ya, tinggal tarik dipstick aja, kemudian kita cek. Misalkan nanti olinya berkurang, kita bisa tambahkan sesuai dengan spesifikasi oli mobil kita masing-masing. Nah, kalau di sini saya pakai oli seperti ini. Nanti untuk mobil teman-teman semuanya bisa dicek pakainya oli apa. Karena di mobil saya ini olinya masih baru dan sudah saya ganti kemarin. Untuk videonya bisa cek di kanan atas nanti. Dan kemudian yang akan kita cek yaitu oli remnya. Oli rem ini penting sekali karena kita akan melakukan perjalanan jauh. Jadi jangan sampai oli rem ini berkurang ya. Untuk batasannya di sebelah situ itu harus full. Nanti kalau misalkan berkurang itu bisa kita tambahkan aja. Untuk spesifikasi dari olinya bisa nanti lihat di tutup bagian tabung olinya itu, dan nanti bisa kita tambahkan dengan merek yang sesuai dengan oli teman-teman atau spesifikasinya yang mirip-mirip aja. Dan untuk di unit saya, karena memang sudah sering saya lakukan pengecekan, dia selalu full dan nggak berkurang ya. Dan selanjutnya cairan yang akan kita cek itu yaitu oli power steering. Oli power steering ini juga kalau misalkan kurang, itu nanti akan jadi berat ya untuk mobil yang masih pakai power steering. Tapi kalau yang sudah pakai electronic power steering atau EPS, nggak perlu dicek bagian olinya karena nggak pakai oli ya. Kalau ini nanti juga ada batasan maksimalnya, nanti harus kita full karena itu tadi, karena kurang nanti setirnya akan terasa berat. Dan kalau misalkan kurangnya banyak, itu bisa dilakukan pengecekan apakah ada kebocoran atau tidak. Nanti kalau ada kebocoran bisa diperbaiki dulu sebelum kita nanti melakukan perjalanan jauh. Karena nggak enak juga kalau setirnya berat untuk perjalanan jauh. Untuk unit saya menggunakan seperti ini, tapi nggak di endorse ya ini. Ini saya beli sendiri. Ini sudah saya tambahin. Dan memang sebenarnya kalau nggak ada masalah, nggak akan berkurang ya untuk oli power steering ini, jarang banget berkurang. Dan kemudian yang penting lagi itu coolant atau cairan pendingin di kendaraan kita. Coolant ini juga harus dijaga, tidak boleh melebihi dari batasan full ataupun kurang, karena kalau nanti kurang itu radiator nanti bisa kekeringan dan terjadi overheat. Atau kalau terlalu banyak itu nanti bisa, ketika ada masalah radiator, airnya keluar bisa meluber ya. Dan biasanya saya packing kecil seperti ini, nanti saya taruh di bagian bagasi untuk jaga-jaga aja. Untuk pengecekannya bisa langsung dicek di bagian tutupnya, atau secara visual nanti kelihatan kalau misalkan teman-teman pakai cairan yang warna hijau atau merah, itu mudah untuk dicek. Dan pesan saya jangan pakai air biasa ya. Jadi untuk cairannya seperti itu tadi. Tapi ada satu lagi yang lumayan penting juga setelah semua cairan itu tadi, yaitu cairan dari air wiper. Jangan lupa untuk selalu mengecek air wiper itu apakah masih ada isinya atau enggak. Kita sering lupa biasanya kalau untuk pengisian air wiper ini. Nanti bisa beli cairan khusus ataupun pakai air mineral yang bersih ya, jangan pakai air yang ada endapan kapurnya. Dan nanti untuk pengecekan air radiator bisa juga melalui tutup radiatornya itu.
Tapi kalau nggak bermasalah biasanya nggak akan berkurang sih untuk di air radiatornya itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk di bagian mesin. Untuk bagian mesin ini nanti ada beberapa yang harus kita cek juga. Nah, untuk yang pertama, saya biasanya melakukan pengecekan itu menggunakan alat seperti ini yang saya simpan di dashboard, namanya OBD2. Nanti bagi yang belum tahu cara penggunaannya bisa cek di sebelah kanan, karena saya udah bikin tutorial untuk penggunaan alat ini untuk menyeken kerusakan di mobil. Jadi alat ini canggih sekali ya, harganya kemarin saya beli kalau nggak salah cuma 30.000. Itu udah bisa menyeken kerusakan di bagian elektronik mobil. Dan kemudian setelah kita pengecekan nggak ada masalah di bagian elektroniknya atau di bagian mesinnya, kita bisa melakukan nanti perawatan untuk tune up-nya. Itu bisa kita lakukan sendiri di rumah. Sebenarnya mudah kalau kita mau mempraktekannya. Ini tinggal kita semprotkan aja cairan carbon cleaner seperti ini untuk bagian intake di situ. Nah, nanti tinggal kita semprot-semprotkan sambil kita gas saja. Jangan sampai mesinnya mati. Itu sudah nanti otomatis bersih. Kemudian jangan lupa juga untuk melakukan pembersihan busi. Melakukan pembersihan busi menurut saya juga bukan hal yang susah ya. Tinggal kita buka businya aja, kita semprot dengan cairan carbon cleaner seperti ini, udah otomatis nanti bersih. Nanti kalau misalkan businya sudah jelek bisa diganti aja. Dan kemudian bisa kita lakukan gurah mesin. Untuk gurah mesin ini saya sudah membuatkan cara atau alat untuk menggurah menggunakan alat kita sendiri. Nanti cek linknya di kanan atas. Dan kemudian ini juga nggak kalah penting juga, menurut saya penting semua ya ini untuk persiapan mudik atau perjalanan jauh, itu kaki-kaki. Di kaki-kaki ini kita bisa melakukan pengecekan di bagian rodanya atau bannya. Apakah kode produksinya baru, tekanannya seperti apa, atau kerataan rodanya seperti apa. Kalau di unit saya ini, karena rodanya atau bannya sudah saya ganti, ini kodenya bulan 41 2020 ya, tapi saya kemarin belinya kalau nggak salah itu 2021. Nah, ini bannya masih bagus, masih baru. Nanti untuk unit teman-teman bisa dicek kodenya, kalau misalkan sudah tidak layak bisa diganti, dan tekanannya juga dijaga sesuai spek dari kendaraannya masing-masing. Dan kemudian nanti untuk bagian steeringnya atau bagian kenyamanannya itu bisa dicek join-joinnya. Itu biasanya kalau ada kerusakan, teman-teman nanti nggak nyaman atau bunyi gelodakan. Nanti untuk cara pengecekannya atau permasalahannya nanti di sebelah kanan atas juga ada. Saya kemarin sudah melakukan pengecekan juga untuk unit saya ini. Kemudian setelah itu kita masuk di bagian kelistrikan dan pencahayaan. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu cek aki. Apakah akinya itu masih bagus? Biasanya untuk standarnya itu di 12,5 atau 12 lebih itu dia masih normal ya untuk sebelum kita nyalakan mesinnya. Ini saya cek pakai alat kecil ini. Nanti banyak di online beli seperti ini. Kemudian kita lakukan pengecekan lampu. Apakah lampunya nyala, meliputi lampu utama, lampu kota, sein, dan lampu rem juga. Dan kemudian kita pengecekan di klakson, apakah nyala atau tidak. Kalau misalkan ada permasalahan, sebelum kita melakukan perjalanan jauh, bisa kita betulkan dulu atau kita servis dulu. Ini kita lakukan sendiri di rumah aja, semua bisa ya. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan kelengkapan mobilnya. Jadi kelengkapan ini untuk jaga-jaga ya, ketika nanti terjadi yang tidak diharapkan, itu nanti kita sudah bisa jaga-jaga, meliputi ban serepnya, pastikan itu ban serepnya keras, kemudian kunci roda, dongkrak, dan nanti ada tambahan P3K ya. Kalau untuk rodanya ini atau ban serep ini biasanya kan kita nggak pernah ngecek. Nah, silahkan dicek dulu sebelum melakukan perjalanan jauh, siapa tahu rodanya ini sudah agak kempes dan nanti nggak layak dipakai ketika terjadi permasalahan di roda utamanya. Nanti silahkan dicek dulu tekanannya dan nanti dicek untuk kelengkapan di bagian bagasinya ini, apakah punya teman-teman itu
lengkap atau tidak. Kalau di unit saya ini selalu saya pastikan keras dan bagus ya untuk rodanya atau bannya itu tekanannya. Dan kemudian setelah semua oke, ada lagi satu hal yang paling penting. Ini malah penting sekali ya menurut saya, yaitu jangan lupa surat-suratnya. Malah seperti polisi ya ini. Jadi jangan sampai kita nggak bawa surat-surat atau kelengkapan dari dokumen kendaraan kita. Nanti bisa kita diberhentikan di jalan, dan untuk surat-surat nanti teman-teman simpen, jangan lupa dibawa untuk melakukan perjalanan jauh. Kalau untuk saat ini karena kita diwajibkan untuk vaksin, silakan vaksin. Seperti itu ya teman-teman, saya hanya mengingatkan aja. Jadi seperti itu tadi persiapan yang bisa kita lakukan sebelum melakukan perjalanan jauh